Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwanto Lumetorano, Stambuk 182070, jurusan Teknik Informatika, kampus Universitas Diponegara. Nah, di sini saya akan membuat video tentang kesalahan penulisan dalam proposal dan laporan penelitian. Nah, di mana materi ini saya rangkum dari video dosen saya sendiri, yaitu video dari dosen saya, Ibu Indah Intan. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama itu pada judul. Nah, dari judul proposal atau penelitian itu harus memuat metode dan tujuan. Nah, di mana metode apa yang akan kita gunakan dan tujuan dari judul tersebut. Nah, kita juga harus menghindari kata berbasis dan harus lebih jelas sebenarnya mau ngapain, masalahnya apa, dan solusinya juga ditawarkan juga apa. Jadi judul itu harus jelas dan harus berkaitan dengan isi dari penelitian atau proposal itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah abstrak. Nah, abstrak ini di mana abstrak ini berisi masalah, metode atau sampai hasilnya. Nah, di mana abstrak ini yang menggambarkan seluruh isi penelitian dengan bahasa yang jelas, lugas, tapi pendek. Jadi kita harus menggunakan bahasanya itu yang jelas, lugas, tapi berbobot, atau lugas tapi pendek, ringkas. Nah, yang ketiga itu yaitu latar belakang masalah. Nah, di mana latar belakang masalah ini dalam metode proposal, membuat penulisan metode proposal dan penelitian itu harus mengikuti pola latar belakang masalah, yaitu polanya itu OMMK, K masa itu. Nah, juga di latar belakang masalah jangan meletakkan citasi atau referensi pada akhir paragraf. Nah, dan juga kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran dari metode penelitian itu atau proposal itu sendiri. Nah, masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi dengan publikasi paper kuat. Nah, di sini diusahakan agar paper atau jurnalis faktor tinggi. Kita harus menggunakan jurnal. Kita mengambil dari jurnal itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu pernyataan atau identifikasi masalah. Harus merangkum suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah dan harus bahasa masalah. Ya. Terus yang berikutnya itu adalah rumusan masalah. Kita harus merumuskan masalah. Pertanyaan penelitian menggantikan hipotesis. Nah, gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien atau akurat, cepat, dan sebagainya. Nah, kita harus merumuskan masalah itu secara akurat dan efisien. Tahu jangka waktu yang pendeknya diefisienkan. Nah, pertanyaan pada rumusan masalah itu akan dijawab oleh eksperimen penelitian kita sendiri dan dirangkum secara lugas, ya. Jelas di bagian kesimpulan nantinya. Nah, tujuan pada hakikatnya judul diuraikan dengan lebih detail, spesifik, ya. Tujuannya itu, ya, itu adalah tujuan dari masalah tersebut atau tujuan dari proposal atau penulisan tersebut. Kita harus menguraikan dalam bentuk poin-poin apabila tujuan lebih dari satu sehingga mudah dipahami. Jadi, yang berikutnya itu manfaat. Hal yang baik datang setelah tujuan penelitian tercapai, baik dari sisi teoritis maupun organisasi. Nah, manfaat bukan mengulang-ulang tujuan, tetapi menguraikan dalam bentuk poin-poin sehingga mudah dipahami. Itu di bagian manfaat. Nah, setelah manfaat kita tinjauan studi, yaitu memuat penelitian yang benar-benar terkait dalam aspek metode yang kita buat dan kita kembangkan sendiri dalam penelitian tersebut. Nah, setelah tinjauan itu kita meninjau ke tinjauan pustaka.
Nah, membuat apa ya yang ada di judul itu harus sesuai dengan di penjelasan daftar pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, penjelasannya itu harus lengkap, tuntas, dan merangkum dari banyak sumber, bukan memindahkan isi dari satu buku ke lain ke skripsi kita ya, tapi kita harus merangkumnya sehingga efisiensi dan jelas. Jadi kita tidak akan mengcopy jadi jurnal-jurnal orang lain. Jadi kita membuat metode penelitian itu kita sendiri. Nah, setelah itu kita kan kerangka pemikiran. Yang dibutuhkan adalah kerangka pemikiran. Dalam ini identifikasi objek penelitian, masalah, solusi, dan manfaat yang dicapai. Nah, manfaat yang dicapai yaitu kita fokus pada judul, manfaatnya apa dalam pembahasan itu sendiri atau metode penelitian itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita harus menguraikan dalam bentuk kalimat jelas, detail, dan kompresif yang menjelaskan semua gambaran kerangka pemikiran yang kita buat dalam satu metode penelitian kita. Nah, dan juga jika kita membuat gambar dan tabel itu, caption gambar di bawah sedangkan tabel itu di atas. Misalnya tidak ada kalimat menyatakan gambar bentuk, tapi pada gambar tersebut kita menggunakan penjelasannya di bawah gambar titik 2, titik 1, dan juga kalau tabel kita membuat penjelasannya di atas ya. Nah, metode penelitian juga itu harus mengikuti format panduan penelitian, di mana intinya berisi desain dan tahapan penelitian tersebut dari awal sampai akhir penelitian tersebut. Nah, metode penelitian berisi rencana dan tahapan penelitian itu bukan hasil apalagi pembahasannya. Nah, hasil dan pembahasan itu kita dapat menghitungnya. Metode yang digunakan bisa dicoba dengan manual ataupun beberapa contoh data ya. Jadi hasil eksperimen pengujian metode pakai tools juga tidak apa-apa. Jadi terus pembahasannya itu harus analisis pembahasan, rangkuman hasil evaluasi dari validasi penelitian tersebut. Nah, yang terakhir itu kita harus menarikkan sebuah kesimpulan yang berupa rangkuman dari penelitian. Nah, harus singkat, jelas, dan menjawab pertanyaan. Jadi isi kesimpulan sendiri adalah merangkum semua apa yang kita teliti dari metode penelitian kita atau dalam satu kaitan proposal kita. Harus jelas, singkat, dan padat, dan ini akan menarik semua dari keseluruhan rangkuman dari untuk kesimpulan yang kita buat, agar kesimpulan yang kita buat itu jelas. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.